Sahabat Impresi, jumpa lagi bersama saya Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung. Impresi Channel adalah channel di YouTube yang digunakan untuk pembangunan kepariwisataan, ekonomi kreatif, kewirausahaan di Indonesia. Dan saat ini saya berada di sebuah kawasan dan tempat di Jalan Batu Hitam. Tempat ini sangat mendukung sekali pembangunan geosite di Belitung, yang akhirnya mengantarkan Pulau Belitung, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark 15 April 2021 yang lalu. Untuk diketahui bahwa Belitung UNESCO Global Geopark adalah satu-satunya UNESCO Global Geopark yang lulus mewakili Asia Pasifik di tahun 2020 dan dikukuhkan di tahun 2021. Nah, di belakang saya ini ada sebuah papan yang bertuliskan Geosite Geoproduct Desa Batu Hitam. Tanpa Geosite Geoproduct, tentu UNESCO Global Geopark akan sulit kita raih. Salah satu pendukungnya adalah di sini. Mari ikuti saya terus, tapi jangan lupa untuk subscribe, berikan komen, dan juga berikan like untuk Impresi channel kami. Sahabat Impresi, saat ini saya sudah berada di sebuah bangunan yang mirip gudang. Di luarnya sih tidak terlalu menarik, tapi konon katanya bangunan ini juga support dari APBD Kabupaten untuk kelompok usaha ekonomi kreatif di Desa Batu Hitam. Tapi di dalamnya saya sangat yakin bahwa banyak sekali produksi ekonomi kreatif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Karena itu tetap ikuti saya di Impresi. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Ya. Selamat datang di Bika Keramik. Terima kasih. Ya. Wah, silakan, Pak. Saya lihat ini ya, Ya. tempat cuci tangannya. Ya. Ini bikinan sini ya? Ya. Menarik banget. Berarti ini dari tanah liatnya Belitung? Iya, tanda lihat itu, Pak. Ori ya? Ori. Ini kerannya antik ya? Ya. Oke. Prosesnya bagus. Tapi ini bikinan sendiri? Iya. Ya, ini apa nih Pak Darlan? Ini apa namanya, sejarah. Sejarah Bika. Nama tempat ini? Bika ini nama kelompok, Pak. Nama kelompok. Nama kelompok. Jadi Bika itu singkatan. Jadi Belitung Island Ceramic Art. Belitung Island Ceramic Art. Iya. Ya. Wise. Tapi kita sedang berada di Desa Batu Hitam. Desa Batu Hitam. Saya menebak. Batu Hitam. Ceramic Art. Bisa juga. Kenapa? Dulu kan pernah ditemukan kapal tenggelam. Betul. Kapal apa tuh? Iya. Yang barangnya dinasti Tang atau dinasti apa tuh yang diangkut dan dilelang dan sekarang taruhnya di Singapura. Betul. Dan nilainya triliunan. Betul. Batu Hitam itu punya sejarah. Betul. Jadi ini bisa juga Belitung Island Ceramic Art, Ya. keramik ya. Ya. Kemudian Batu Hitam Ceramic Art, ya. gitu ya. Ya, bisa. Nama ini yang kasih Pak Darlan dengan kelompok apa Pak Darlan sendiri? Saya sendiri, Pak. Woi, luar biasa. Nah, ini ada logo Bekraf nih, Pak Mas Menteri. Iya. Tadinya Mas Bro atau apa? Iya. Sandiaga Uno, ini keren nih Bekrafnya nih. Bekraf, ya. Udah hadir dengan produk Ikon. ikon ya. Ikon, ya. Bacanya ikon bukan ikon. Inovasi, Inovatif, kreatif melalui kolaborasi Nusantara. Nusantara. Nusantara ya. Iya. Jadi ini dipersembahkan oleh Bekraf ya. Satu dinding ini full Dengan program ikonnya. dengan program ikonnya Iya. untuk mensupport Bika. Betul. Ini boleh dicerita sedikit nih. Ya. Ini apa nih, Pak? Ini jadi keramik ini Pulau Belitung itu permata dari Pulau Sumatera, mempunyai kekayaan alam berupa bahan-bahan galian, Pak. Bahan-bahan galian, ya. Bahan galian termasuklah tanah liat di situ, liat, ya. pasir kuarsa, kaulinnya. Kaulin ya. itu- Kaulin itu kalau sahabat Impresi mau tahu itu adalah bahan baku untuk membuat kosmetik dan juga untuk odol. Iya. Ya. Jadi terbukti. Bukan odol, tapi Ya. Jadi terbukti dengan berdirinya suatu PT KIA namanya Keramik Indonesia Asosiasi. Iya. Nah, ini mercusuar ya? Iya. Bukan mercusuar apa? Menara bakarnya ya? Cerobong asap. Cerobong ya, Pak? asap. Iya. Sorry. Cerobong asap untuk pembakarannya. Yang bulat dengan yang segi empat. Dan sekarang Betul. Masih ya. berdiri. Jalan Ayani dekat kantor saya nih. Betul. Ya. Di samping kantor bupati. Ini kita masih berharap Iya. punya lahan melestarikan ini. Iya, iya. Ini adalah bukti kejayaan perusahaan Betul. KIA ya. Iya, Keramika KIA. Indonesia. Asosiasi Oh, Keramika Indonesia Asosiasi. Iya. Itu didirikan tahun 53, Pak. 1953. Diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. zaman itu ya, Iya. pertama ya. Iya. Muhammad Hatta. Ya.
sempat Ya. beroperasi sampai tahun berapa? Sampai tahun 98, Pak. 98. Ya. Ya, kejayaannya 953 sampai 98. Berarti Ya. sekitar berapa tahun? 45 tahun. 45 tahunan, Pak. 45 tahun ya, dan akhirnya harus menutup ya. Iya, jadi itu Padahal bahan bakunya banyak. betul. Kenapa mereka tutup? Jadi mereka tutup sebatas pengetahuan saya memang pada waktu itu, Pak, kendalanya pelabuhan. Oh, Kita belum punya pelabuhan. yang cukup untuk bisa mengirim ke tempat yang baik, ya. Betul. Ini jadi PR Satu pemerintah kendala, sekarang. betul, saya betul. ya. Jadi Nah, ini jadi bahan ya, tambang bahan yang baku dapat ya. yang di Pulau Belitung. Ini adalah bukti bahwa bahan tambang tersebut menjadi bahan baku yang penting untuk menghasilkan keramik-keramik. Ya. Betul. Nah, sekarang ini apa? Ini tanah liat. Inilah tanah liat. Ya, tanah liat ini contohnya, Pak. Tanah liatnya Inilah bahan baku untuk membuat keramik. keramik Iya. ya. Jadi sahabat impresi, kalau kita menggunakan piring, mangkok, Iya. ya, jangan hanya cuma tahu buat makan ya, tapi kita harus tahu prosesnya. Jadi tanah liat ini di Belitung banyak sekali Banyak dengan kualitas utama. Betul. Ya. Dan sekarang tanah liat ini udah semakin berkurang untuk dikirim karena Belitung menuju ke pembangunan ekonomi pariwisata. Jadi kita lebih fokus kepada bagaimana menghasilkan ekonomi kreatif melalui hasil tambang. Betul. Ya. Dan ini yang Ini sudah apa? Kaulin. Oh, ini kaulin. Oke, ini kaulin tanah tepung, liat, tanah liat. kaulin. Ini pasir kuarsa. Ini pasir kuarsa. Inilah Ya. 3 bahan yang sering diekspor ya. Ya, yang paling dominan digunakan dalam pembuatan keramik. Nah, ini juga digunakan. Iya. Ini digunakan. Iya. Jadi 3 bahan dasar ini Iya. digunakan Ada sebagai di campuran utama. Betul, ada di pulau kita ini, Pak. Komposisi utama ya. Iya. Oke. Jadi ini 100% produk Bika itu adalah produk yang bahan bakunya dari Belitung semua. Betul. Kecuali ada bahan tambahan sedikit ada dari Jakarta kan Adalah sedikit ada banyak, ya. gelasur ya. Oh, gelasor yang wajar iya, lah iya. ya. Oke, ini apa nih, Pak? Ini alat dan bahan, Pak. Alat untuk ini bahannya Ini tanah bahannya liat ya, tadi kan. tanah liat, kaulin, silika ya. Iya. Feldspat itu apa? Feldspat, ini ada bahan pengisi namanya. Bahan Oke. pengisi kita Ini yang kirim dari luar ya? iya kirim dari luar. Ini lumpur warna kirim luar. Enggak, Pak. Apa? Lumpur warna? Iya. Iya. Itu namanya kayak Itu pigmen. bukan ini. kimiawi ya? Bukan. Bukan ya. Oke, yang lainnya. Jadi ini proses Cetakan gipsum. cetakan. Ini cetakan Cetakan dari ini kapur. ya dari gipsumnya, Pak. Dari iya, bahan gipsum. Itu Iya. dari luar juga. Enggak, ini ada di lokal Belitung ada. Ada di Belitung. Ada. Oke. Jadi ini proses pembuatan. Oke, ini proses pembuatan Proses semua ya. pengolahan, Teknik putar. teknik cetak, teknik Ini pilin. saya mau coba loh. Ya, silakan. Ini kalau sahabat impresi lihat, Ya. ada piringan-piringan di sini. Apa namanya nih? Meja putar. Meja putar ya. Yang masih manual. Ini bisa buat meja makan nggak sih? Oh, udah bisa. Lagi malas bunyi. Iya. Putar aja ya. Iya. Jadi nanti saya mau coba. Iya, Ini. ya boleh. Kalau sahabat impresi ingat film tahun 90-an, ada film judulnya Ghost ya. Ya. Wah, itu romantis banget. Ya. Ya, si pasangannya ya. Iya. Cuman hari ini saya nggak bisa sama dia. Banyak sekali. Oke, nah ini yang hasil. Ya, hasilnya terjadi dengan dari ini, teknik putar. Ya. baru taruh di sini. Ya, teknik masih mentah sekali ya. ya, teknik yang paling kuno cara pembuatan keramik. Oke, Nah, paling kuno ya. Paling kuno, tradisional ya tradisional sekali. Jadi Pak Darlan dengan kawan-kawan tuh ikut latihan di mana sih? Kok punya keterampilan seperti ini? Kebetulan saya juga dulu bekas karyawan PT KIA, mantan karyawan KIA, Pak. Oh, pernah kerja di Iya. PT KIA itu. Iya, betul, jadi Pak. melihat proses. Iya, jadi paling tidak secara umum saya sudah tahu teknik-teknik pembuatan keramik kan. Iya, dan punya daya tarik di situ ya. Punya hobi, Punya gairah di passion situ. tadi ya. Terus saya melihat setelah PHK 98 itu kan, ngelihat banyak tanah-tanah liat itu kan, kok tidak dimanfaatkan gitu kan. Iya, ini tulisan biskuit mentah itu maksudnya apa Pak Darlan? Itu bahasa keramik itu Pak, biskuit. Oh gitu, biskuit makan ya. Ini biskuit mentah itu maksudnya? Iya, biskuit mentah. Oh, oke. Ini biskuit mentah. Jadi kalau udah selesai seperti ini, didiamkan berapa lama? Itu kira-kira 1 minggu, Pak. 1 minggu, Iya, baru ke proses pembakaran. Baru proses pembakaran tahap awal. Nah, saya mau lihat nih, habis dari sini kita kemana nih Pak? Ya, kita Ini mesin apa nih? ini namanya Fort Mill. Itu buat apa? Ini untuk meracik warna. Meracik warna. Warna, glasir juga, glasur. Ya, Jadi ini buat meracik pencampurnya gitu, Pak. Pencampuran. Dan ini yang sudah selesai diwarnai. Tapi belum dibakar. Ini salah satunya sahabat impresi kalau Iya. lihat ya. Pot bunga. Tadi kalau sudah
selesai didiamkan seminggu itu langsung bisa digambar ya. Ya. Digambar juga pakai meja putar ya. Ya. Ini pot bunganya bagus, ini oriental sekali. Ya. Ini warnanya masih mentah ya. Kalau udah dibakar dia akan keluar warnanya lebih antik. Betul. Ya nanti mengkilap setelah diglasur ya. Ada yang minta pakai doff ya? Ada. Mengkilap bisa ya? Ada. Nah itu. Jadi kita lihat proses ini banyak. Nah kalau yang itu apa? Mixer. Mixer. Itu buat Untuk ngadon, bahan baku iya. macam tadi itu ya. Betul. Dan pembakarannya kita pakai gas ya. Pakai gas, Pak. Oke kita lihat ya. Oke, silakan. Nah ini juga ada mixer ya. Ya, ini mixer juga. Bedanya apa dengan mixer yang tadi? Itu kapasitasnya lebih besar itu. Oh ini kecil ya. Ini lebih kecil ini. Oke ini semua yang masih basah. Biskuit tadi. Dalam proses pengeringan ini, Pak. Dari dalam proses pengeringan Iya. ya. Belum digambar ya. Belum. Jadi di Ini finishing. apa? Ini mal ya. Ini nama tadi gipsum tadi, Pak. Cetakan. Gipsum, Iya, cetak. iya, cetakan Ini ini. ada yang tidak pakai proses meja putar. Iya, itu kan ada teknik. Yang cetak ya. Iya, teknik cetak. Kalau yang pesanan massal Iya. pakai ini ya. Iya. Padahal satu hari bisa produksi berapa banyak sih? Tergantung apa? Besar kecilnya barang, Pak. Oh, ini pot bunga ya. Ya, pot bunga kaktus itu. Nah, ini kalau posisi dalam oven kayak gini, Pak. Oke. Ini siap dibakar. Oh, ini siap dibakar ya. Nah, bakarnya. Jadi kalau sahabat impresi lihat nih, ini bisa di zoom ya. Ini kondisinya yang udah disusun. Ya. Dari biskuit yang sudah dikeringkan tadi masuk ke sini. Tinggal tutup. Ya. Nanti pakai gas di oven berapa lama? 7 jam. 7 jam. Ya. Dengan suhu 1100 derajat. 1100 derajat untuk memastikan bahwa ini kuat. Sudah matang, ya. Matang ya. Ya. Yang matang seperti apa tuh, Pak? Ya. Nanti sana lagi nanti ya? kita lihat di showroom nanti. Di showroom ya. Ya, barang jadi. Ya, ini adalah tempat untuk memfinishing ya. Finishing. Nanti kalau udah ini selesai, nanti di glasurnya di mana? Di sana. Di glasur di Iya. tempat tadi ada Iya. mesin itu. Iya, disemprot. Semprot aja begitu. Jadi Habis glasur berapa lama proses sampai finishing? Teknik glasur itu ada dua teknik, satu dicelup. Oh, celup begini ya? Ya, kalau barangnya kecil. Iya. Kalau barangnya besar disemprot pakai kompresor, Pak. Semprot pakai kompresor, kayak Iya. kita pengecatan biasa. Iya, betul. Ya, saya menuju ke showroomnya. Ya, ini showroomnya. Oke. Wah, ini dia showroomnya. Nah, ini. Sahabat impresi, jadi ini yang udah jadi ya. Betul. Ini udah jadi juga. Sudah. Ya, ini udah jadi. Ya, ini dengan motif antik ya. Ini banget dengan yang kita temukan dalam kapal tenggelam ya di perairan Belitung. Iya. Nah, ini kan replika ya. Ya, ini tang Ini Pak. replika dinasti Tang ya. Ini tang, ini tuh cing. Ini Qing ya. Nah, ini replika ya. Tinggal nanti kita hobinya warnanya lebih gelap atau bagaimana. Betul. Dan selalu ada, no ini mirip banget ini, ya, ini bagus banget. Ya. Tuh lihat warnanya udah warna antik ya. Ya. Di sini selalu ada stempel. Ya, bika. Ya. Ya, ini kalau kita mau kaya raya, kita pesen 10.000 pieces sama Pak Dahlan, kita tenggelamkan di tengah laut. Kita kasih GPS koordinat. Nanti kita tulis surat wasiat kepada anak kita atau cucu kita ya. Ambil 100 tahun yang ini pasti dia kaya, ya. Jadi barang antik. Betul, betul. Oke. Jadi ini banyak ya. Ya, ya ini produk replika namanya. Produknya keren-keren, mau bisa Iya. kunci tulis nama sendiri. Boleh. Kalau pengen kasih kado kepada pasangan hidup, ya, kepada sahabat yang berkesan, jangan beli yang lain-lain. Datang ke Bika, minta customize, bikin sendiri, ada tulisan nama kita, ya, gagasan seperti apa. Ini kayak begini nih, saya suka banget tuh lihat. Woi, itu kan. Bisa aja kita bikin yang versi pantai dan Iya, sebagainya. bisa. Ya. Gelang seperti ini keren banget tuh. Gelas Sahabat impresi ya. gelang Sandiaga ini namanya. Oh, ini Pak Sandiaga ya. Iya. Nah, Pak Sandiaga. Pak Sandiaga Uno pakai ini. Tuh. Wah, ini dikasih nama. Royaltinya jangan dipakai. Oke. Jadi tuh keren ya. Jadi kalau kasih pacar nggak khas selalu emas lah ya. Iya. Kasih yang begini juga lebih berkesan. Apalagi di sini ada huruf nama-namanya. Betul. Bisa, Inisialnya. bisa, Akan Pak. jauh lebih bermakna. Bisa Akan jadi. dipakai sama si pasangan hidup atau si buah hati kita. Iya. Ya. Nah, Bisa kalau deh. yang ini juga ada Galuh, Yonti, ini ada Lasius ya. Ya. Ini ada pemandangan Satam Square dan sebagainya, banyak banget. Ya, jadi saya lihat sini semua pemandangan-pemandangan bagus-bagus. Silakan nanti bisa di zoom, kasih lihat ke sahabat impresi.
Ini semua keren. Nah, harganya Pak Darlan, Ya, berapa harga yang tadi itu, yang gelang Sandiaga berapa? cuman 75.000 Pak. 75.000 ya. Iya, tidak mahal-mahal Pak. 75.000 saja Iya. nggak sampai 100.000. Tapi jangan sebut sama pacarnya juga. Tapi kalau udah dibikin customize ya, mungkin harganya berbeda dikit ya. Beda Pak. Ya, berbeda dikit nggak jauh-jauh Betul, banget. ini kan belum pakai kemasan ini Pak. Ini belum dikemas ya. Belum, Pak. Ada kemasan khusus ya. Ya, ada. Nah, oke, ini bagus banget ini ya. Saya akan ambil satu kartu nama supaya nanti sahabat impresi bisa tahu pesannya di mana. Kalau untuk mangkok-mangkok seperti ini dijual harga berapa? Ini ada yang 50-an Pak, Yang kecil ada yang ini 25. Itu Ini berapa harganya? 25 kayaknya. 25.000 ya? Iya Pak. Ya, kalau buka restoran antik gitu ya, ya belilah mangkok dengan Dika ya. Dengan cara seperti itu kita sudah membantu ekonomi masyarakat yang berbasis kreatif bangkit dan tumbuh tinggi ya. Baik Pak Darlan, tadi saya udah lihat. Oh, ini kapalnya bikin sini juga? Bikin. Wih, itu harganya berapa? Itu 250 Pak. 250.000, Iya. wajar sekali ya. Kan ini teknik pilin. Sama impres itu. Teknik pilin Pak buatnya Pak. Manual. Wow, saya mau masuk boleh nggak? Boleh Ya, silakan. ini keren banget ini. Ya, ini bagus banget ya. Ini kalau dikasih kepada tamu-tamu dari luar negeri ya. Ini pasti bagus banget ya. Asli tanah liat itu Pak. Iya, ini juga bisa buat teh ya. Iya. Ini aman buat teh ya. Belum Pak, belum food grade itu. Ini ya, ini sudah food grade ini. Oke. Yang bikinan. Nah, ini banyak pilihan ya. Ini sudah food grade ini. Nah, ini bisa tahan berapa lama Iya. nih? Berapa suhunya? Berapapun bisa. Bisa. Nah, dalamnya udah mengkilap nih. Sudah. Ya. Jadi ini keren nih. Ini seperti film silat. Ya. Film silat Cina dulu. Iya. Ini buat Memang tangannya harus gitu Pak. Nahan ini Pak. begini ya. Nah, nahan ini jangan sampai jatuh. Ya, ini bagus sekali. Ini buat ide buat yang mau bikin warung kopi. Ya, ini boleh dibeli, akan jadi otentik ya. Gagasan seperti ini harus kita kembangkan terus ya. Ini bagus banget. Ya, kalau Anda sekali lagi mencari kado istimewa, ini tempatnya. Ya. Oke. Oke. Kita akan menuju ke tempat pembuatan. Oke. Saya akan ajak sahabat impresi untuk lihat apakah saya sanggup dalam waktu langsung tanpa belajar bikin sesuatu menggunakan tanah liat dan berbagai bahan campuran lainnya menjadi barang jadi seperti ini. Tetap di impresi. Waktu saya nonton film Ghost itu ya, wih, ini duduknya berapa jam kayak begini? Ya, butuh balsem. Oke, Jadi. ini siapa instruktur saya? Ya, ini Mas Ari. Ari ya? Ya. Ari udah berapa lama di IDIKA? 2 tahun. 2 tahun, Dua udah tahun. mahir dong. Lumayan. Orang Tanjung. Iya. Pangkalalang ya. Oke, ini muternya ke arah jarum jam. Iya, Jarum jam ya. Oke, tangan saya harus basah dulu. basah dulu. Oke, tangan saya harus basah dulu dua-duanya. Ini harus dibasahin dulu, Itu dibasahin juga, yang lengket. biar lengket ya. Oke. Ini dibikin tengah-tengah. Saya lubangin begini. Ya. Ya, Oke, saya putar dulu. Putarnya. Seberapa cepat? secepat mungkin. Secepat mungkin. Iya, biar lama. Ya, dia harus cepat. Wah, ini rupanya Hmm. bolongnya lama ya. Ya. Di tangan juga satunya Ini? nahan. Agak menjepit gitu Pak, menjepit. Jadi dia Oh, nah, ini. Iya, Oh, begini. iya. Ini kok gak lubang-lubang? tusuk. Saya harus tusuk agak keras ya. Tekan, Oke. tekannya ke tengah. Oke. Tekannya ke tengah. Oke, saya coba secara halus ya. Wah, ini Basahin gitu. Posisikan di tengah dulu. Posisikan di tengah dulu. udah mulai berlubang nih, udah berasa. Ya, tuh udah mulai berbentuk. Ini saya mau bikin apa? Vas bunga. Oke, Itu diposisikan ke tengah, Pak. saya posisikan ke tengah ya. Ya. Ini, Putar. Bantu putar. Ya. tidak lagi. Ininya. Oh, mau pakai jari apapun boleh ya. Iya, boleh. Oke, akhirnya diambil lagi. Diposisikan ke tengah. Begini. Geser-geser. Nah, Harus tepat di tengah Pak. di tepat di tengah. Harus tepat di tengah ya. Kalau bagian nanti nggak presisi ya. Ya. Tebal tipisnya ngaruh. Oke. Tahan. Kalau posisi yang kurang presisi itu berarti saya harus geser. Geser. Supaya di tengah. Bergeser dalam posisi diputar mejanya Pak.
Kalau ada posisi yang lebih tebal, saya mau tipisin biar presisi gimana? Itu yang susah ya? Iya, itu. Karena dari Dari awalnya udah awal. salah. Nah, Awal. Oke. Pantesan ini ada tebal tipis, sahabat presi ya. Jadi inilah kehidupan kalau dimulai dari awal sudah salah. Salah ya. Jadi kalau hidup Harus kita itu ke harus tengah. benar dulu dari awal. sebenarnya lo. Iya, niatnya harus bersih dulu. Iya, tuh. Tadi saya belum punya niat mau bikin vas bunga. Niatnya masih bikin yang asal aja gitu ya. Dan jadinya memang asal akhirnya. Tapi ini nilai seninya mahal ini karena dibikin wakil bupati. Iya. Satu-satunya di dunia dia. Oke. Nah, terus kalau saya mau bentuk yang lain lagi, ini saya dalemin terus ya. Nah, dipencet itu, Pak. Pencet terus. Pencet Oke, tangan. saya akan pencet terus. Saya sengaja bikin bentuknya nggak karuan dulu lah. Ya, saya bikin lebih dalam lagi, pemirsa, sahabat presi. Nah, dalamnya udah mulai. Ini saya dibantuin muter loh. Kalau saya muter sendiri, saya bayangin aja. Kalau di film Ghost itu kan berdua ya, lain ya. Oke, udah mulai berbentuk ya. Masih ditengahin. Wah, ini kepalanya begini. Begini aja deh biar bagus tuh. Tuh. Ya. Kalau mau ngelurusnya begini. Pakai gini ya. Dua telunjuk. Dua telunjuk. Satu di dalam, satu di luar. Satu di dalam, satu di luar. Yang di luar tuh nahan, Pak. Oh. Nah, jangan sampai dia, Enak nih. jangan sampai dia robek. Mulai terasa kan? Mulai terasa. Nah. Bulan. Jadi kalau udah begini, kita kasih warnanya. Ini kan masih bisa diikat ya. Ini kalau yang udah tebal masih bisa kita potong pakai jari. Ya. Dia ada teknik motongnya tuh pakai Pakai lidi ya. pakai apa namanya? Pakai senar, Pak. Oh. Karena jari kita kan terlalu tebal ya. Oke, saya mau lihat bakat nggak saya? Oh, ini juga 2 juta. Ini guci antik yang ditemukan dalam keadaan darurat. Ya. Oke. Udah semakin rapi. Oke. Jadi saya mau tunjukin sahabat presi ini loh. Ya, cukup rapi lah ya. Ini belum jadi seutuhnya kan. Tingkat dasar. Ya. Nanti kalau saya udah dilengkapi dengan lidi dan lain-lain, saya akan potong bagian atasnya supaya lebih rapi. Dan ini masih bisa dibentuk Iya. supaya kepalanya tuh lebih presisi. Tingkat dasar ini, Nah, Pak. Pak Darlan, Iya. kalau orang mau belajar bikin ini, berapa biayanya? Untuk 2 jam pertama itu 50.000, Pak. 2 jam pertama? 50.000. Sudah termasuk bahan? Iya. Murah sekali. Minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Ya. Wah, anak-anak itu kalau lagi lockdown seperti ini nggak sekolah, sekolah online. Iya. Ya, saya sarankan dengan prokes yang terjaga di sini jauh-jauh ya, 4 orang. Iya. Bisa datang ke Bika untuk belajar bikin seperti ini. Nanti saya mau coba bawa anak saya sehingga mereka bisa terbangun juga otak kanan dengan kirinya secara berimbang dan proporsional. Iya. Jadi ini menarik sekali meja putar ini. Dari tadi yang bulat ya, sekarang sudah bisa mulai kelihatan bentuknya. Kita jangan hanya tahu menggunakan produk atau melihat produk itu kok mahal harganya, tapi kita tahu proses dan tahu bahwa sumber daya alam kita semakin hari semakin habis. Harus digunakan sebijak mungkin untuk mengangkat nilai dan juga mengangkat kebersamaan dengan dan kemakmuran masyarakat kita supaya semakin baik. Pak Darlan, ada pesan apa buat para pria kreatif ya, ekonomi kreatif di Indonesia yang baru bangkit, kemudian kepada para pelaku wirausaha yang sementara sedang berjuang menghadapi pandemi, ada pesan apa ini? Ya begini, Pak, kita harus tetap semangat, Pak, dalam bernilai di era pandemi ini. Semua tetap harus semangat, jaga kesehatan dan tetap berkarya. Ya, kalau mereka putus asa gimana nih saat pandemi ini? Ada pesan apa, Pak? Kalau putus asa datang aja ke Bika, Pak. Datang ke Bika. Iya, refreshing di sini, Pak. Gitu ya. Iya. Nah, pendapatan Bika sendiri selama pandemi turun nggak?
sangat-sangat turun Pak, Turun drastis. banget ya. Jadi, kalau turun seperti ini siasatnya bagaimana? Ya, kita tetap Tapi penjualan tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Iya. Tapi cost-nya masih bisa tutup. Tidak bisa nutup Pak. Masih defisit. Masih defisit ya. Karena itu saya menghimbau ya masyarakat Belitung yang punya anak, kemudian para pelajar yang ingin bisa membantu Bika dan ekonomi kreatif dan Anda punya kemampuan keuangan, ayo datang ke sini untuk belajar. Hanya 50.000 per orang, Anda sudah bisa membantu Bika untuk tetap eksis sebagai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Setuju ya? Setuju Pak. Oke, tetap semangat. Bagaimana impresi Anda terhadap Bika? Saya nantikan. Sampai jumpa.